Halo semuanya, kembali lagi bersama Sisi Michael. Di video kali ini saya akan membuat video UAS perpajakan mengenai 4 materi, yaitu A. PPN, B. PPH Pasal 23, C. PPH Pasal 26, dan D. PPN BM. Penasaran sama videonya? Langsung aja sikat, jangan lupa klik lonceng dan subscribe-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Akam dengan NIM 28923.591 dari Prodi Manajemen. Di sini saya izin membuat video perpajakan yaitu yang didampingi oleh dosen Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM. Yaitu pembahasan yang saya pilih ada yang pertama PPN, PPH Pasal 23, PPH Pasal 26, dan PPNBM. Selanjutnya langsung saja kita masuk yang pertama yaitu ada pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dipungut oleh wajib pajak orang pribadi, WP Badan, dan pemerintah yang berstatus pengusaha kena pajak PKP atas transaksi jual beli barang kena pajak BKP dan atau jasa kena pajak JKP. Wajib pajak pemungut PPN mewajib menyetorkan ke kas negara karena pajak pertambahan nilai tidak bersifat kumulatif atau pajak tidak langsung, melainkan bersifat objektif. Fungsi PPN di sini ada yaitu pertama sebagai perhitungan kekurangan pajak atau kelebihan pajak. Fungsi utama PPN adalah memasukkan dan pengeluaran adalah sebagai perhitungan untuk mengetahui seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara atau justru dapat diajukan sebagai kompensasi kelebihan pajak. Yang kedua ada fungsi PPN sebagai anggaran. Fungsi pajak pertama nilai juga sebagai fungsi anggaran, yaitu mengingat pajak yang disetorkan ke negara jadi salah satu sumber penerimaan negara yang dananya digunakan untuk membiayai negara. Yang ketiga ada fungsi PPN sebagai regulasi pemerintah, yaitu adalah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintahan, terutama dalam bidang sosial ekonomi, seperti untuk menekankan importasi guna meningkatkan daya saing produk buatan Indonesia di pasar dalam negeri. Selanjutnya ada sebagai fungsi stabilitas penerimaan negara, yaitu sebagai penerimaan negara yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi seperti menekankan inflasi dan hal lainnya. Yang kelima ada fungsi PPN sebagai fungsi pembiayaan negara. Fungsi ini juga sebagai pembiayaan pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Salah satunya yaitu adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan hal lainnya. Selanjutnya ada pemungut PPN, yaitu dasar yang pertama, dasar hukum pemungut PPN. Pemungut PPN diatur dalam beberapa peraturan perpajakan di Indonesia, diantaranya yaitu Undang-Undang PPN, UU Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua ada peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur teknik pemungutan PPN dan kategori pemungut PPN. Siapa sih yang wajib menjadi pemungut PPN? Yaitu ada instansi pemerintah, kementerian, lembaga negara, dan badan tertentu yang melakukan pengadaan barang atau jasa dikenakan kewajiban memungut PPN. Selanjutnya ada badan usaha milik negara yaitu BUMN yang melakukan pembelian barang atau jasa wajib memungut PPN dari rekanan atau vendor. Selanjutnya ada pihak lain yang ditunjuk perusahaan atau entitas tertentu yang ditunjuk oleh DJB berdasarkan kebijakan dan regulasi berlaku. Yang ketiga ada mekanisme pemungutan PPN, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama ada perhitungan PPN yang harus dipungut. Pemungut wajib menghitung jumlah PPN sebesar 11% atau tarif lain yang berlaku dari pengenaan pajak DPP. Misalnya nilai transaksi barang atau jasa. Selanjutnya ada pemotongan PPN dari rekanan atau vendor. Pemungut memotong PPN pada saat pembayaran kepada rekanan atau vendor yang merupakan pengusaha kena pajak PKP. Selanjutnya ada penerbitan bukti pemungut PPN, yaitu wajib menerbitkan bukti pemungutan PPN sebagai dokumen resmi untuk laporan pajak. Penyetoran PPN ke kas negara, yaitu disetor melalui sistem pembayaran pajak e-billing ke kas negara sesuai dengan tanggal waktu yang ditentukan atau tanggal waktu yang ditentukan. Laporan PPN pemungut wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dalam SPT masa PPN yang diajukan setiap bulan. Sini ada contoh transaksinya, yaitu di pemungut PPN seperti instansi pemerintah ketika sebuah kementerian membeli peralatan kantor senilai 1 miliar, instansi tersebut wajib memungut PPN sebanyak 11%.
atau 110 juta dari penyedia barang. BUMN, PLN memungut PPN dari kontraktor pembangunan jaringan listrik yang menyuplai barang atau jasa. Yang kelima ada sanksi atau ketidakpatuhan. Jika pemungut PPN tidak melaksanakan kewajiban dengan benar, mereka akan mendapatkan sanksi berupa denda atau administrasi atau bunga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Denda atas keterlambatan penyetoran yaitu dikenakan sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak disetor. Sanksi administrasi lainnya seperti termasuk potensi pencabutan penunjukan sebagai pemungut PPN jika pelanggaran terjadi berulang kali. Yang keenam ada manfaat sistem pemungutan PPN yaitu ada efisiensi administrasi pajak, memastikan PPN dipungut dan disetorkan oleh pihak yang memiliki transaksi besar. Selanjutnya ada peningkatan kepatuhan pajak, mengurangi resiko kebocoran pajak, dan transparansi dalam perdagangan, yaitu meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Selanjutnya ada objek pajak PPN. Pajak pertama nilai PPN adalah barang yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Objek Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Sekarang itu diatur dalam Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Yang pertama ada barang kena pajak. BKP atau barang kena pajak adalah barang yang dikenakan PPN baik berwujud maupun tidak berwujud. Ya, barang berwujud yaitu ada barang yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat, dibawa atau dipindahkan. Contohnya ada pakaian, kendaraan, peralatan elektronik, makanan, dan minuman. Selanjutnya ada barang tidak berwujud, yaitu yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi tetap memiliki nilai ekonomis. Contohnya paten, hak cipta, lisensi, perangkat lunak, dan lain-lain. Pengecualian BKP atau barang yang tidak dikenakan PPN yaitu antara lain ada yang pertama barang hasil pertambangan atau pengoboran yang sudah diambil langsung dari sumbernya. Contohnya minyak mentah dan gas alam. Dan yang kedua ada barang kebutuhan pokok tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, beras, gula, garam, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada makanan dan minuman yang disediakan hotel, restoran, rumah makan, atau tempat usaha lain. Selanjutnya ada jasa kena pajak. JKP adalah setiap kegiatan atau layanan yang dikenakan PPN. Contohnya itu ada jasa konsultasi hukum, keuangan, teknik, jasa periklanan, jasa sewa properti atau kendaraan, jasa angkutan dalam negeri. Pengecualian JKP yaitu jasa tertentu yang tidak menggunakan PPN seperti pelayanan kesehatan medis, pendidikan, sosial, keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga ada impor barang dan jasa. PPN juga dikenakan pada kegiatan impor barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri, baik dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan usaha ya. Contohnya itu ada mengimpor perangkat elektronik dari luar negeri, di barang dan lain-lain, atau penggunaan jasa konsultan asing atau jasa. Yang keempat ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah. Pabean, yaitu objek PPN meliputi pemanfaatan barang tidak berwujud dan jasa dari luar negeri oleh pihak dalam negeri, contohnya itu penggunaan perangkat lunak asing, pemanfaatan layanan streaming tunggal, dan lain-lain. Yang kelima ada penyerahan BKP dan JKP di kawasan bebas, meskipun terdapat ketentuan bebas pajak di kawasan tertentu seperti Batam, Sabang, dan kawasan khusus lainnya, barang atau jasa yang dikeluar dari kawasan tersebut ke wilayah lain di Indonesia dikenakan PPN. Yang keenam ada kegiatan lain yaitu PPN juga mencakup kegiatan lain seperti penyerahan aktiva perusahaan yang PPN-nya sudah dikreditkan, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh pihak yang bukan pengusaha konstruksi. Selanjutnya ada tarif PPN. Dasar pengenaan PPN yaitu dikenakan standar tarif 11% dari pengenaan pajak DPP yang meliputi harga jual barang, pergantian atas layanan, nilai impor barang, nilai lainnya sesuai ketentuan, dan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN seperti barang yang dikenakan PPN itu hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, warung, dan sejenisnya, mengikuti minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, uang, emas, batangan, dan surat berharga. Sedangkan untuk jasa yang tidak dikenakan pajak utama nilai atau PPN yaitu kesehatan medis, sosial, pengiriman surat belangko, keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, penyiaran yang tidak bersifat iklan, angkutan umum, air dan darat,
dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri, tenaga kerja, perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, penyediaan tempat parkir, telepon umum menggunakan uang logam, pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering. Setelah mengenal apa saja yang tadi kita kenakan PPN, sekarang saatnya membahas tarifnya. Penentuan tarif pertambahan nilai diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa pajak penjualan atas barang mewah. Berikut ini daftar tarif PPN, yaitu tarif pajak pertambahan nilai 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tarif pajak pertambahan nilai 11% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri yang termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Yang ketiga ada tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 11%, paling tinggi 12%. Khusus untuk barang dan jasa yang dikenal tarif pajak pertambahan nilai 11%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5%, paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Pengecualian dan fasilitas PPN. Tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN, yaitu ada pengecualiannya. Yang pertama ada barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN, kesehatan, pendidikan, layanan sosial. Barang yang tidak dikenakan itu ada makanan pokok, buku, obat-obatan tertentu. Penyetoran dan pelaporan PPN itu pengusaha kena pajak PKP wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara. Pelaporan juga dilakukan setiap bulan menggunakan formulir SPT PPN. Faktur pajak digunakan sebagai bukti pemungut PPN dari konsumen. Perhitungan PPN yaitu adalah dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean yang terjadi pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa. Pajak ini juga bersifat tidak langsung karena dibayar oleh konsumen akhir tetapi dipungut oleh penjual atau penyedia jasa. Tujuannya itu menambah pemasukan negara dan sebagai instrumen untuk mengatur konsumsi barang atau jasa. Dasar hukum PPN yaitu ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut implementasi PPN, tarif dan cara pemungutannya. Selanjutnya ada tarif PPN di Indonesia saat ini adalah 11% berlaku sejak April 2022. Tarif PPN ini berlaku untuk sebagian besar barang dan jasa yang diperdagangkan di Indonesia, kecuali yang mendapat pengecualian. Jenis barangnya itu ada barang kena pajak BKP. Semua barang yang diperdagangkan kecuali yang ditentukan dalam undang-undang dibebaskan atau tidak dikenakan PPN, BKP atau jasa kena pajak. Semua yang disediakan oleh pengusaha jasa kecuali yang dibebaskan PPN, misalnya pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Contohnya itu ada barang elektronik, kendaraan bermotor, makanan dan minuman di restoran, jasa konsultasi, jasa transportasi, perawatan kendaraan. Selanjutnya ada perhitungan PPN pajak pertambahan nilai. Perhitungan PPN berdasarkan harga jual barang atau jasa. Cara perhitungannya yaitu menggunakan rumus PPN sama dengan harga jual dikali tarif PPN. Menghitung nilai PPN dari harga jual. Harga jual dengan PPN sama dengan harga jual dikali 21 ditambah tarif PPN sama dengan menghitung harga jual PPN. Harga jual dengan PPN dibagi 1 ditambah tarif PPN, menghitung harga jual tanpa PPN jika harga sudah termasuk PPN. Contohnya, ada soal pertama yaitu menghitung PPN dari harga jual. Contohnya harga jual barang adalah 1 juta, maka PPN-nya adalah 1 juta dikali 11% sama dengan 110.000. Harga jual dengan PPN adalah 1 juta ditambah 110.000 sama dengan 1.110.000. Untuk kedua yaitu menghitung harga jual tanpa PPN. Harga barang yang sudah termasuk PPN adalah 1.110.000, maka harga jual tanpa PPN-nya adalah 1.110.000 dibagi 1,11 sama dengan 1 juta. PPN yang dibayar yaitu 1.110.000 dikurang 1 juta sama dengan 110.000. Contoh ketiga adalah menghitung PPN untuk jasa. Harga jasa konsultasi adalah 5 juta, maka PPN-nya adalah 5 juta dikali 11% sama dengan 550.000. Harga jasa dengan PPN sama dengan 5 juta ditambah 550.000 sama dengan 5.550. PPN pengeluaran pajak dari penjualan yaitu rumusnya PPN keluaran sama dengan harga jual BKP atau JKP belum PPN dikali tarif PPN.
Harga jual BKP atau JKP ini nilai barang atau jasa yang dijual pada pembeli belum termasuk PPN. Tarif PPN saat ini adalah 11% dan akan menjadi 12% sesuai rencana di masa depan. PPN memasukkan pajak dari pembelian, yaitu rumusnya menggunakan PPN masukan sama dengan harga beli BKP per JKP belum PPN dikali tarif PPN. Harga belinya BKP yaitu nilai barang atau jasa yang dibeli dari pihak lain belum termasuk PPN. Tarif PPN-nya sama seperti tarif untuk PPN keluaran saat ini yaitu 11%. Contoh kasusnya ada penjualan harga jual yaitu 10 juta belum termasuk PPN, pembeliannya itu harga belinya 5 juta belum termasuk PPN. Hitung PPN keluarannya itu dengan 10 juta dikali 11% sama dengan 1.100.000. PPN pemasukannya yaitu ada 5 juta dikali 11% sama dengan 550.000. Mungkin saat ini PPN ada isu naik 12%, tetapi di 2025 ini PPN tidak jadi naik ya, sebesar 12%. Yang naik 12% adalah barang-barang mewah saja seperti kapal pesiar, mobil sport, dan lain-lain. Untuk bahan-bahan pokok dan hal lainnya yaitu masih sama sebesar 111% untuk 2025 ini. Berikutnya yang kedua ada PPh pasal 23. PPh pasal 23 pajak penghasilan. Nah, pasal 23 ini mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa, penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam pajak penghasilan pasal 21. Pemotong PPh pasal 23 itu ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk jadi Direktur Jenderal Pajak atau DJP, perwakilan perusahaan luar negeri. Selanjutnya ada tarifnya, yaitu tarif dikenakan dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. 15% dan 2% tergantung dari objek pajak, dikenakan 15% dari jumlah bruto ketika dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang keempat ada dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, dan jasa konsultan. Yang kelima ada dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya. Yang keenam ada untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali harta tanah dan atau bangunan. Yang selanjutnya ada objek PPh 23 yaitu ada penilai, appraisal, aktuaris, akuntansi, pembukuan, dan anestesi laporan keuangan, hukum, arsitektur, perencanaan kota, dan arsitektur landscape, perancang desain. Selanjutnya ada pembayaran PPh 23. Bagaimana ketentuan pembayaran PPh pasal 23? Yaitu dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui bank persepsi, ATM, teller bank, fitur bayar pajak online, dan lain sebagainya yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Not ada jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Tempat pemotongan pajak dilakukan di kantor pusat maupun di kantor cabang. Semua itu tergantung dari jenis transaksi potongan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh kantor pusat atau kantor cabang. Selanjutnya ada ketentuan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23, yaitu yang pertama, PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang kedua ada PPh pasal 23 disetor pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan penanggalan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. SPT masa disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah pajak berakhir. Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran PPh pasal 23 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Perhitungan pajak PPh pasal 23. Yang pertama ada
Pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis yaitu Damayanti dengan NPWP 014488297000, Nurmaida dengan NPWP 018855245600, dan Azara yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Damayanti sebesar 25 juta, royalti untuk Nurmaida sebesar 10 juta, dan royalti untuk Azara sebesar 5 juta. Pembayaran bunga pinjaman kepada BRI dengan NPWP 031122254100 untuk bulan September sebesar 1.500.000. Jadi perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 23 untuk PT Instan Media Print adalah sebagai berikut, yaitu untuk pembayaran royalti kepada penulis Damayanti 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750. Nurmaidana dengan 15% dikali 10 juta sama dengan 1.500.000. Azara 15% dikali 5 juta sama dengan 750.000. Karena Azara masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100%. Dengan nominal 100% dikali 750.000 sama dengan 750.000. Dengan demikian, Azara akan terkena potongan PPh sebesar 750.000 ditambah 750.000 sama dengan 1.500.000 setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23. Penulis akan mendapatkan hasil bukti pemotongan. Untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada BRI tidak dikenakan PPh pasal 23 sebab termasuk penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank dan merupakan pengecualian terhadap PPh pasal 23. Selanjutnya ada PPh pasal 26. Pajak penghasilan PPh pasal 26 merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak WP luar negeri atas penghasilan yang diperolehnya dari Indonesia. PPh pasal 26 sering juga disebut sebagai pajak penghasilan yang diterima dari Indonesia oleh orang-orang asing. Seperti apa pengertian kriteria dan perhitungannya? Mari kita lihat definisi PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Selain bentuk usaha tetap BUT yang berada di Indonesia, PPh pasal 26 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kriteria wajib pajak penghasilan luar negeri yaitu WP luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan atau tidak didirikan di Indonesia. Berikut ada beberapa kriteria yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai WP luar negeri. Yang pertama ada individu, yaitu tidak bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari atau lebih dalam jangka waktu 12 bulan. Berada di Indonesia kurang dari 183 hari, tetapi memiliki bukti bahwa ia berniat untuk tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Berada di Indonesia untuk bekerja tetapi tidak memiliki bukti bahwa ia berniat untuk tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Selanjutnya ada badan tidak didirikan di Indonesia tetapi tidak memiliki pengurus dan atau tempat kedudukan di Indonesia, didirikan di Indonesia tetapi memiliki pengurus dan atau tempat kedudukan di Indonesia tetapi tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 26 yaitu umumnya adalah 20% dari penghasilan bruto. Namun tarif ini dapat berbeda tergantung pada jenis penghasilan dan ketentuan dalam persetujuan. Penghindaran pajak berganda P3B yang telah disepakati antara Indonesia dengan negara domisili WP luar negeri, yaitu ada objek penghasilan PPh pasal 26 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, yaitu contohnya hadiah, penghargaan, bunga, dividen, royalti, premium, diskonto, imbalan, sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, biaya sewa, dan pembayaran lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat ada penghasilan dan pengalihan hak atas harta. Yang kelima penghasilan dari jasa atau pekerjaan bebas, premi swab, dan lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang, dan yang terakhir ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Penyetoran PPh pasal 26 yang telah dipotong oleh pemotong wajib disetorkan ke kas negara paling lambat yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Penyetoran PPh pasal 26 dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP.
Tanggal penyetoran pemotongan PPh pasal 26 yang telah dipotong wajib disetorkan oleh Badan Usaha Tetap sebagai pemotong pajak selamat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Sementara itu, SPT masa pajak penghasilan pasal 26 harus disampaikan selamat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Terus untuk penyetoran pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga tahun pajak berikutnya sebelum surat SPT tahunan pajak penghasilan disampaikan. Pemotongan pajak pasal 26 atas penghasilan kena pajak harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan. Perhitungan pasal 26, PPh pasal 26 ini yaitu contohnya ada hadiah dan penghargaan. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari jumlah bruto hadiah dan penghargaan. Yang kedua ada bunga dividen royalti dan imbalan lainnya. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari jumlah bruto. Biaya sewa dan pembayaran lain sehubungan dengan penggunaan harta. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari jumlah bruto. Penghasilan dari pengalihan atas harta PPh 26 dihitung final sebesar 20% dari keuntungan neto. Penghasilan dari pekerjaan bebas yaitu dihitung neto dengan tarif progresif sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Laporan PPh pasal 26 wajib melaporkan SPT masa PPh pasal 26 secara elektronik melalui DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan 1 tanggal pajak. Pemotongan PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak pembayar pemotong yang merupakan subjek pajak dalam negeri seperti perusahaan, badan usaha tetap, BUT, kantor perwakilan, bentuk usaha lainnya atau BUL. Pemotongan PPh pasal 26 dilakukan saat pembayaran penghasilan kepada WP luar negeri. Buktinya pasal PPh 26 harus diberikan kepada WP luar negeri sebagai bukti pemotongan pajak. Sanksi. Terdapat sanksi bagi pemotongan PPh pasal 26 yang tidak melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya yaitu perhitungan PPh pasal 26. Ada Miko adalah pekerja asing di perusahaan PT Salwa Lestari. Miko ini berdomisili tinggal kurang dari 183 hari. Miko sudah berkeluarga dan memiliki seorang putra. Pada bulan Juli 2018, Miko menerima gaji sebesar 5.000 US dollar dalam 1 bulan. Kurs yang berlaku adalah sama dengan 3.500 per 1 US dollar. Anggaran PPh pasal 26-nya yaitu pendapatan kantor gaji dalam 1 bulan. 5.000 dikali 13.500 sama dengan 67.500.000 rupiah. 67.500 miliar rupiah. Penggunaan tarifnya yaitu ada 20% dikali 67.500.000 atau 67.500.000 sama dengan 13.500.000. Pasal PPh pasal 26 pada gaji Miko bulan Juli 2018 sebesar 13.500.000. Yang kedua ada David, warga negara Singapura, status menikah dan mempunyai 1 orang anak, datang ke Indonesia dalam seminar internasional. Honor yang diperolehnya yaitu sebesar 20 juta berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Singapura. Diterapkan tarif pajak yang berlaku adalah 15%. PPh pasal 26-nya yaitu ada 15% dikali 20 juta sama dengan 3 juta. Kesimpulannya, ada PPh pasal 26 adalah instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri dari sumber-sumber Indonesia dengan tarif yang bervariasi dan ketentuan yang diatur oleh P3B. PPh pasal 26 ini memastikan bahwa semua identitas yang mendapatkan manfaat ekonomi dari Indonesia berkontribusi terhadap pendapatan negara. PPh pasal 26 merupakan mekanisme perpajakan yang diterapkan dari Indonesia untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri atau WPLN dari sumber Indonesia. Objek pajak ini meliputi berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa teknis dengan tarif umum sebesar 20% dari penghasilan bruto.
Meskipun tarif ini bisa jadi lebih rendah jika ada perjanjian penghindaran pajak berganda P3P yang berlaku, pihak yang membayarkan buat penghasilan kepada WPLN bertanggung jawab untuk memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 26. Pemotongan pajak ini juga harus dilakukan pada saat pembayaran atau saat penghasilan tersebut jatuh tempo untuk dibayar. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi berupa denda administrasi, bunga atas pajak yang kurang dibayar, dan bahkan sanksi pidana dalam kasus yang serius. Penerapan yang efektif dari PL Pasal 26 membutuhkan kepatuhan dari pihak yang memotong pajak dan kerjasama dari wajib pajak luar negeri. Tantangan dalam administrasi dan penegakan hukum harus terus diatasi untuk mencapai sistem perpajakan yang adil dan efisiensi. Secara keseluruhan, PPh Pasal 26 ini mainkan peran krusial dalam menjaga keadilan dan integritas sistem perpajakan Indonesia serta dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Yang keempat, atau yang terakhir dari materi saya, ada PPNBM. Apa sih itu PPNBM? PPNBM adalah pajak penjualan atas barang mewah. Ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Pengertian menghasilkan barang ialah kegiatan, yaitu merakit, menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya itu ada rakit mobil, barang elektronik, dan perabotan rumah tangga. Memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan, baik dicampur lain maupun tidak. Mencampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur untuk menghasilkan satu barang atau barang lain. Selanjutnya ada pengecualian PPNBM, yaitu terdapat barang yang dikecualikan dari PPNBM, misalnya itu barang digunakan untuk kepentingan umum seperti ambulan, kendaraan untuk keperluan negara. Sifat PPNBM itu ada pajak tidak langsung dipungut oleh produsen atau importir, tetapi bebannya ditanggung oleh konsumen akhir, tidak dapat dikreditkan, yaitu berbeda dengan PPN. PPNBM ini nggak bisa dikreditkan oleh pihak yang membayar. Tujuan penerapan PPNBM adalah pemerintah memperlakukan PPNBM untuk yang pertama, meningkatkan peningkatan pendapatan negara atau penerimaan negara. Yang kedua, ada membatasi konsumsi barang-barang tertentu yang dianggap tidak mendukung keseimbangan ekonomi. Yang ketiga, ada mendorong keadilan sosial dengan pengenaan pajak yang lebih besar pada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Selanjutnya ada apa itu pertimbangan suatu barang dikenai PPNBM. Dalam UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 5 mempertimbangkan suatu barang dikenakan PPNBM, yaitu keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi, pengendalian konsumsi barang mewah, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, pengamanan penerimaan negara. Barang kena pajak yang tergolong mewah, yaitu ada barang yang bukan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Kapan sih PPNBM dipungut? PPNBM dipungut yaitu saat prinsip pengutannya hanya satu kali saja, yaitu saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang yang tergolong mewah dan impor barang yang tergolong mewah. Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak dikenai PPNBM. Berapa sih tarif PPNBM? Tarif PPNBM itu ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Perbedaan tarif PPNBM didasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM. Pengelompokan barang-barang yang dikenai PPNBM terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut. Di samping itu, pada nilai guna barang bagi masyarakat pada umumnya, dan konsultasi dengan DPR. Dan yang terakhir ada PPNBM ini adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah diekspor atau dikonsumsi oleh di luar negeri dikenai PPNBM dengan tarif 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan barang mewah yang telah diekspor dapat diminta kembali. Apa saja sih barang yang dikenakan PPNBM, yaitu ada kendaraan bermotor, kecuali kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kepentingan negara. Selanjutnya ada kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya.
Kelompok pesawat udara yaitu kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, kelompok barang udara, dan kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara, dan kelompok pasar kapal, kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Juga PPNBM yaitu yang pertama ada pengusaha kena pajak atau PKP. PKP adalah badan usaha atau individu yang menyerahkan barang mewah yang dikenai PPNBM. PPNBM ini biasanya dikenakan dalam proses penyerahan barang dari produsen atau importer kepada pembeli. Yang kedua ada konsumen akhir. Beban PPNBM pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir karena pajak ini sifatnya tidak dapat dikreditkan seperti PPN. Selanjutnya ada objeknya. Objek PPNBM yaitu ada barang yang dianggap seperti barang mewah sesuai dengan kriteria tertentu, seperti barang yang bukan kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu, biasanya itu kelas ekonomi ke atas menengah ya. Selanjutnya ada barang yang menunjukkan status sosial, contohnya yang dikenakan PPNBM itu kendaraan bermotor mewah, rumah, apartemen mewah, perhiasan tertentu, produk tertentu seperti kapal pesiar, helikopter, atau pesawat pribadi. Tarif PPNBM. Penetapan tarif PPNBM diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak tambah nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yaitu paling rendah ada 10% dan paling tinggi 200%. Tiap barang mewah memiliki tarif PPNBM yang berbeda-beda. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2020, tarif PPNBM digolongkan ke dalam beberapa kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah. Antara lain yaitu kelompok hunian mewah dikenakan tarif sebesar 20%, kelompok balon udara dikenakan tarif sebesar 40%, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya dikenakan tarif sebesar 40%, kelompok pesawat udara dikenakan tarif sebesar 50%, kelompok senjata api dan senjata api lainnya dikenakan tarif sebesar 50%, kelompok kapal pesiar mewah dikenakan tarif sebesar 75%. Sedangkan kelompok kendaraan bermotor yang tergolong mewah dikenakan tarif PPNBM yang berbeda dimulai dari 10 yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2021. Namun lain halnya jika melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, PPNBM hanya dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenai PPNBM dengan tarif 0%. Selanjutnya ada perhitungan PPNBM, seperti contohnya yaitu ada Ani membeli sebuah mobil mewah dari luar negeri dengan harga 950 juta sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Jika tarif PPNBM ditetapkan pemerintah sebesar 40%, maka berapa nilai yang harus dibayarkan oleh Ani pada saat ingin membawa mobil tersebut di Indonesia? Jawabannya ada tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. PPN-nya sama dengan 11% dikali 950 juta dikurang 950 juta dikali 40%. Dikurungin, lalu kita kerjakan yang dikurung terlebih dahulu. Sama dengan 11% dikali 950 ribu kurang 950 juta dikurang 380 juta. Ini 380 juta dari 950 dikali 40% ya. Itu sama dengan 11% dikali 570 juta. Hasilnya itu sama dengan 62.700 juta. Maka total harga mobil yang harus dibayar oleh Ani adalah harga mobil plus PPN plus PPNBM sama dengan 950 juta ditambah 62.700 juta ditambah 387 juta sama dengan 1.392.700.000. Maka total harus dibayarkan oleh Ani adalah segitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.